Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pula teman-teman media dan para kawan yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati. Pertama, rasa bersyukur bahwa proses demokrasi pilgub berlangsung dengan baik, aman, dan tertib. Dan saat ini kita lagi menunggu hasil dari proses penyelenggaraan pemilu, khususnya pilgub yang dilaksanakan oleh KPU maupun Bawaslu. Karena itu kesempatan yang baik ini pertama menyampaikan apresiasi dan terima kasih pada masyarakat Maluku Utara, umumnya dan khususnya penduduk nomor 4 bahwa proses demokrasi telah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dan hasil sementara hitungan cepat, karena kita paham betul survei dan hitungan cepat itu bagian dari alat demokrasi untuk pengukuran termasuk partisipasi masyarakat. Karena itu hasil akhir nanti kita akan menunggu penetapan KPU, tapi saat ini hasil hitungan cepat telah disampaikan pemenang 04. Nah, karena itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, umumnya dan khususnya pendukung 04, relawan, simpatisan, pendukung, mari kita terus mengedepankan kesabaran, sabar, karena kita masih harus menunggu prosesnya sampai kemudian penetapan KPU. Karena itu pada kita semua tidak terprovokasi, tidak reaktif terhadap isu-isu atau ujaran-ujaran yang tidak sepatutnya disampaikan di media. Kita terus untuk memahami bahwa demokrasi akan seperti itu, hitungan cepat meskipun kita menang, tapi kita tidak sombong, kita tidak arogan, kita tidak merasa lebih hebat, kita tidak merasa lebih lebih pemenang kira-kira, karena pada hakikatnya pilgub itu semuanya tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Semuanya punya kepentingan untuk membangun Maluku Utara. Mungkin karena masyarakat berikan kesempatan kandidat yang mana sesungguhnya. Jadi kita semuanya buka persoalan pada kalah menang. Nah, karena itu sekali lagi yang poin penting atau poin pertama saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, khususnya pendukung agar tidak reaktif dengan demo-demo yang ada sekarang itu, karena semua bagian dari demokrasi. Yang menolak hasil hitungan cepat juga bagian dari demokrasi, karena itu kita saling menghargai. Yang kedua, kami juga berharap agar semua kita mengawal proses perhitungan saat ini yang sedang berlangsung. Kami punya keyakinan sangat kuat bahwa penyelenggara pemilu itu sangat profesional, sangat jujur, dan sangat bertanggung jawab. Sehingga sedikit pun Sari-Sarbi tidak ragu terhadap proses penyelenggaraan. Kita berikan apresiasi dan terima kasih kepada penyelenggara yang terus bekerja dengan baik, bekerja dengan profesionalitas sesuai dengan keahlian dan tugas masing-masing. Yang ketiga, saya juga terus mengajak kepada kita semua agar mengedepankan persatuan dan kesatuan bersamaan. Pemilu sudah selesai dan kita menunggu hasilnya, tahapan-tahapan yang masih ada. Dan karena itu saya kira berbicara itu tidak bagus. Kita terus memperkuat kembali bagaimana dulu, karena kepentingan berbangsa dan negara itu tidak diurus satu orang, tidak diurus satu kelompok, tidak diurus oleh satu paslon, tapi akan lebih indah kalau kita bangun bersama. Sari-Sarbi terus mengedepankan kebersamaan, akan terus mengajak semua komponen, semua masyarakat untuk sama-sama majukan Maluku Utara di pertemuan akan datang jika penetapan KPU-nya di nomor 4 sesuai dengan hasil hitungan cepat. Tapi kalau jika tidak, maka saya kira kita juga lomba untuk menerima bahwa setiap lomba itu berakhir dengan ada yang harus lebih sukses dari yang belum sukses. Karena itu kita dari awal sudah komitmen kita menerima kalah menang. Siapapun yang menang kita terima, kalau kita kalah di sana. Nah, karena itu saya terus mengajak mari semua masyarakat Maluku Utara, saya kira fondasi kita kuat adalah pertemuan itu. Bersatu kita kuat, bercerai sesungguhnya tidak ada. Saya kira ini poin-poin penting. Siap. Pak Kandir, satu lagi terkait dengan dugaan untuk kayak money politik yang sengaja dimainkan oleh 04 itu yang biasa beredar seperti itu. Nah, kira-kira bantahannya Pak seperti apa Pak? Ya, jadi kami dari awal sudah komitmen, saya secara pribadi dengan almarhum Pimpinan Dalam sudah sepakat dari awal. Kalau kita lakukan dengan cara-cara yang kuat, pastikan saya tidak akan mendampingi beliau. Dan ini sudah komitmen sampai di hari H. Saya kira di internal kita teman-teman wartawan pasti paham lah sampai saat ini hampir seluruh kegiatan-kegiatan yang erat hubungan dengan money politik itu kita hentikan semua. Bahkan posko kita juga tidak kita hidupkan. Kita tidak hidupkan karena menghindari dianggap media politik, dianggap politik uang dan seterusnya. Relawan-relawan kita itu betul-betul puasa Bapak Ibu sekalian. Betul puasa karena kita hindari kalau kemudian dianggap kita melakukan media politik. Jadi dipastikan Sari-Sarbi itu bersih dari media politik.
satu tanggung jawab itu bukan cuma di daerah, karena paham betul saya masuk menjadi bagian dari proses ini, jadi paham betul sehingga kalau milih politik insya Allah tidak akan terjadi di desa-desa. Pak, ada 3 paslon yang sepakat menggugat hasil perolehan suara quick count ini. Bagaimana tanggapan Bapak, dan apakah Bapak juga mengajak ketiga paslon itu membangun Maluku Utara? Ya, jadi untuk mengajak bukan cuma paslon, seluruh masyarakat Maluku Utara. Kita mengajak bersama-sama untuk kita bangun Maluku Utara. Soal sepakat dan belum sepakat soal hasil, kita juga membuka ruang, menghargai, mengapresiasi. Karena saya kira proses kita selain di KPU kan juga di MK. Jadi kalau hasilnya memang dianggap harus diselesaikan di MK, ya saya kira saya di saat juga siap menghadapi di MK. Karena MK juga menjadi bagian dari demokrasi, menjadi bagian dari tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu. Nah, kita suka dan tidak suka, saya kira saya sampai bisa menghadapi itu semua. Ada lagi? Udah cukup Pak, mungkin ajakan ke paslon-paslon lain Pak, terakhir kan ajakan untuk himbauan gitu Pak. Ya, jadi saya juga mengharapkan pada seluruh pasangan calon yang saat ini, kami juga berharap bersama kita saling menguatkan, karena proses demokrasi bisa berakhir tapi Maluku Utara masa depan. Saya kira semua semangatnya sama, visi misinya sama, ingin merubah, ingin membangun Maluku Utara. Karena itu kesempatan terakhir diberikan kepada siapa, saya kira cuma kesempatan, tapi komitmen mengabdi itu banyak cara, banyak jalan, banyak yang harus kita lakukan. Karena itu kami mengajak kepada seluruh pasangan calon, mari bersama-sama kita bangun Maluku Utara. Agar Maluku Utara bisa maju, bisa sejahtera, bisa lebih baik di masa depan. Karena maksud kita adalah bagian futur. Pak, ada awalnya sebelum pencalonan ini ada firasat menang apa tidak Mas? Iya Pak, penting itu. Saya kira siapapun yang ikut bermain dalam lomba itu optimis untuk menang. Ya, saya kira itu semua orang akan mengalami hal yang sama. Kalau untuk apa maju kira-kira seperti itu. Persoalan kemudian hasilnya belum maksimal kan soal nanti, soal optimisme, soal harapan, soal keinginan. Saya kira semua orang akan sama, termasuk pribadi saya. Saya memang dari awal sudah menegaskan maju harus menang. Dan alhamdulillah Tuhannya bersetuju dalam perhitungan cepat. Tahapan pemilu berakhir di penetapan KPU. Karena itu mari kita sama-sama menghargai proses ini. Masih sedang berlangsung rekapitulasi perhitungan suara yang masih tingkatkan dari kita berikan rasa aman, berikan rasa kedamaian, sehingga Maluku Utara terus ada. Perbedaan itu seperti yang anugerah Tuhan. Tapi kebersamaan, persatuan dan kesatuan saya kira menjadi tinggi untuk memperkuat konsep Maluku Utara berbagi. Pak, mungkin sedikit tips Pak. Maluku Utara ini dikenal dengan biasa pada umumnya politik uang gitu Pak. Tapi mungkin ada tips dari Bapak bahwa ini non politik uang. Nah, apa pendekatannya sampai bisa masyarakat begitu cenderung untuk memilih Pak? Iya, jadi kita itu menggunakan dua pendekatan dari awal. Strategi dengan berupa Laos. Kita juga menggunakan pendekatan demokrasi tradisional. Kita punya tim, kita punya relawan yang sudah lama bekerjanya, bukan baru. Saya kira teman-teman wartawan pasti tahu lah. Relawan kita bekerja sudah 1 tahun yang lalu, sudah menyapa masyarakat, sudah mendatangi desa ke desa. Nah, lalu kemudian kita juga menggunakan pendekatan kita sebut demokrasi modern. Survei kita lakukan terus menerus. Dari Januari 2004 kemarin itu sudah kita lakukan survei. Karena 2 pendekatan kita lakukan. Tetapi finalisasi pemungutan suara terutama di pasca almarhum KBD kita sudah mulai menggunakan pendekatan demokrasi modern. Makanya tidak lagi kita biayai tim-tim di bawah. Tidak lagi, kita sudah close sekarang, kita menghindari jadi tim. Jadi kalau strategi saya kira juga strategi yang kita lakukan. Dan hasilnya sangat maksimal. Karena kerjanya bukan baru, sudah dari awal kita sudah datangi masyarakat. Bahkan kemudian pada saat kampanye itu dari desa ke desa kita bisa menyapa masyarakat. Jadi dukungan ini kalau kemudian mendapatkan dukungan, kita menyapa masyarakat seperti bukan cuma titik kampanye kabupaten dan kecamatan, kita sudah masuk di desa-desa, bahkan hampir semua desa saya masuk. Ya, di berbagai wilayah kita menyapa dari desa ke desa.
saya kira kalau hasilnya maksimal, saya kira itu yang kita lakukan. Jadi dukungan ini memang lahir dari masyarakat itu Pak? Untuk Iya. Jadi dipastikan kalau selama ini ada isu setengah fajar, maka dipastikan kita tidak melakukan itu. Oke. Memastikan 1000% kita tidak melakukan itu. Karena pos-pos kita yang kita sebut dengan koordinator desa saja itu puasa kira-kira gitu. Sampai hari ini ada yang saksinya belum kita selesaikan. Itu artinya kita akan sama sekali tidak lakukan dengan ini. Berarti Pak di viral di Bawaslu Bawaslu di Halmahera Barat yang sempat beredar catatan misalnya uang dan apa itu adalah bukan politik uang dari. Iya, saya memastikan ini terjadi di luar Seri Sabri, di luar timnya Seri Sabri, seperti itu. Jadi dipastikan kita memang tidak ada sama sekali terjadinya politik uang. Pak, begitupun juga dengan keterlibatan Sekda Provinsi Maluku Utara. Sampai dengan hari ini kami yakin sekali institusi negara terus netral. Karena izin saya sebagai mantan pegawai sektor Kementerian Agama belum pernah saya ketemu warga Kementerian Agama. Biar satu orang pun fase kampanye maupun sebelum kampanye bahkan sudah tidak ada dan bisa dicek di seluruh di lapangan. Apalagi institusi pemerintah daerah, saya kira Seri Sarbin, Yuseri dan saya bukan bagian dari institusi pemerintah daerah. Jadi kalau membangun komunikasi, membangun relasi, saya kira agak sulit untuk bisa dilogikakan. Kalau Kementerian Agama saya bagian dari situ, tapi sudah saya pensiun dan sudah lebih dari 2 tahun tidak bertugas lagi. Dan tidak pernah satu titik pun saya turun kembali bisa ketemu mereka. Jadi saya kira ini asumsi saya, menurut saya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Oke, sip. Bisa ceritakan bagaimana sampai akhirnya Pak memilih untuk mendampingi Pak Beni maju di Pilgub Maluku Utara? Ya, terima kasih. Jadi kenapa saya dengan Pak Beni Laos? Pertama karena demokrasi kita tidak dibatasi. Demokrasi memberikan hak yang sama, memberikan ruang yang sama pada siapapun. Itu yang pertama, karena hargai demokrasi, bahwa ini Pilgub menjadi bagian dari demokrasi. Beni Laos adalah sahabat saya, teman saya, dan kita diskusi, kita cerita panjang. Nah, kami kemudian dipertemukan di persamaan soal membangun Maluku Utara. Sehingga pertama soal demokrasi tidak membatasi, yang kedua kesamaan visi kita soal aspek pembangunan Maluku Utara. Dan kita sepakat bahwa suatu saat nanti kalau kita jadi bagian dari institusi negara, menjadi bagian dari pemerintah daerah, kesejahteraan masyarakat, perhatian ruang publik harus diuruskan. Itu kesamaan yang kedua, sehingga kita perkecil ruang-ruang gerakan di kantor. Saja kalau rapat kita harus lakukan dengan Zoom yang lebih hemat, ya kenapa tidak dengan Zoom, sehingga ruang publiknya, belanja publik terutama itu lebih bagus lah kira-kira, sehingga daerah ini bisa maju. Yang ketiga dari sisi kemanusiaan, saya bersyukur ada seorang manusia yang saya kenal seperti Beni Laos, dan saya dengan beliau itu dipertemukan di aspek yang ketiga yang lebih kuat, soal kemanusiaan, soal membantu orang, soal orang yang anggap menjadi bagian dari dirinya. Itu baru saya temui di seorang Beni Laos. Nilai kemanusiaannya, nilai kejujurannya yang luar biasa. Kalau misalnya Pak Beni di mana? Ada di hotel ini, ada di Jakarta. Ini ada yang minta tolong nih, saya pulangkan mayat dari sini ke sini. Nah itu kan cepat sekali itu. Nilai kemanusiaannya sangat tinggi. Dan menurut saya di seorang Beni Laos itu pasti buka WA semua. Semua orang yang masuk itu pasti buka, meskipun kan ada yang telat, ada yang 1-2 hari buka, tapi semuanya bisa. Dan di sini sesungguhnya di aspek kemanusiaan kami dipertemukan dengan seorang Beni Laos. Karena itu mengajak saya di 2017 yang lalu di Pulau Mortai, saya pernah menyampaikan cana kepada beliau, Pak Beni, gimana kalau Pak Beni calon gubernur? Insya Allah kita bantu maksimal melihat apa yang dilakukan di Mortai, program-program yang berbasis kemanusiaan yang begitu, menurut saya begitu luar biasa. Dan beliau bercanda, kalau saya maju berarti Pak Ketua jadi wagub. 2017 sampai dengan 2024 tidak berubah ya gitu. Tidak berubah. Jadi pada tanggal 26 Agustus saya ketemu terakhir beliau. Di situ beliau bilang ini partai politik telah berikan rekomendasi. Di situ cuma saya dengan Pak Ketua bernama. Jadi kalau Pak Ketua masih belum bersedia, kita simpan saja lembar-lembar kertas ini, nanti 5 tahun lagi cerita. Di saat tanggal 26 itu kemudian saya menetapkan sikap untuk bersama beliau. Nah, seperti itu kira-kira. Bayangkan saja 2017 menyampaikan itu sampai 2004 tidak berubah, kira-kira begitu. Dan karena itulah saya berikan apresiasi plus kejujuran, kira-kira istiqamah dalam perspektif ya dan saya agama, kira-kira seperti itu. Sehingga dari situlah kita
Cukup menarik Pak. Judulnya kemanusiaan.